Halo, perkenalkan saya Maisti Pertiwi, mahasiswa semester 1 Universitas Negeri 11 Maret, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kebumen. Perkenankan, di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk akar dan juga sifat-sifat dari bentuk akar. Setelah memahami apa sih itu bentuk akar dan juga apa saja sifat-sifat dari bentuk akar, nantinya kita akan lebih mudah mengerjakan adanya operasi hitung bentuk akar. Nah, langsung saja ke materi pertama mengenai bentuk akar. Nah, sebenarnya apa sih itu bentuk akar? Nah, bentuk akar adalah suatu bilangan yang nilainya memuat tidak terhingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang. Perlu kita garis bawahi yaitu tidak terhingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang. Di sini saya mengambil contoh. Yang pertama, akar 2. Hasilnya 1,414213 dan seterusnya. Kemudian akar 15 hasilnya 3,872983 dan seterusnya. Nah, dua bentuk akar ini memenuhi yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu tidak terhingga angka di belakang koma dan tidak berulang. Kemudian saya ambil contoh lain yaitu akar 1 dan akar 4. Nah, apakah akar 1 dan akar 4 ini merupakan bentuk akar? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena akar 1 hasilnya sama dengan 1, kemudian akar 4 hasilnya sama dengan 2. Nah, dua bentuk akar ini tidak memenuhi yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu tidak terhingga angka di belakang koma dan tidak berulang. Kemudian, bentuk akar itu sendiri merupakan inverse dari bentuk pangkat. Nah, di sini saya mengambil contoh. Ada 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, karena tadi bentuk akar merupakan inverse dari bentuk pangkat, maka akar pangkat 2 dari 4 sama dengan 2. Kemudian contoh yang kedua, ada 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, bentuk akar tadi merupakan inverse dari bentuk pangkat. Maka akar pangkat 3 dari 8 hasilnya 2. Setelah kita mempelajari mengenai apa sih itu bentuk akar, nah sekarang kita akan mempelajari sifat-sifat dari bentuk akar. Di sini saya akan menyampaikan beberapa bentuk dari sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama, A akar C ditambah B akar C sama dengan dalam kurung A plus B akar C. Nah, sifat ini sama seperti pada operasi aljabar. Di sini sebagai contoh, 2x plus 3x sama dengan 5x. Nah, yang dihitung dulu adalah koefisiennya, yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 5x. Sebagai contoh, 2 akar 3 ditambah 4 akar 3. 2 ini sebagai A, akar 3 sebagai C, dan 4 sebagai B. Sama dengan dalam kurung 2 plus 4 akar 3. Maka hasilnya 6 akar 3. Kemudian sifat yang kedua ada A akar C dikurangi B akar C sama dengan dalam kurung A min B akar C. Nah, ini sebenarnya sama seperti yang sifat yang pertama tadi, tapi ini berlaku pada pengurangan. Contoh dari sifat yang kedua yaitu 4 akar 3 dikurangi 2 akar 3. 4 ini A, akar 3 ini C, dan 2 adalah B. Sama dengan dalam kurung 4 min 2 akar 3. Hasilnya 2 akar 3. Sifat bentuk akar yang ketiga yaitu akar A dikali akar A sama dengan A. Nah, di sini saya mengambil contoh akar 3 dikali akar 3, hasilnya 3. Sebenarnya prosesnya dalam hal ini adalah akar 3 dikali akar 3 sama dengan akar dari 3 kali 3. Nah, hasilnya akar 9. Nah, akar dari 9 adalah 3. Kemudian yang keempat, ada akar A dikali akar B sama dengan akar dari A kali B. Contoh dari sifat yang keempat, akar 2 dikali akar 3 sama dengan akar dari 2 kali 3 sama dengan akar 6. Kemudian yang kelima, akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari A kali B. Contoh dari sifat yang kelima, akar pangkat 3 dari 3 dikali akar pangkat 3 dari 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 3 kali 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 6. Nah, akar pangkat 3 dari 6 ini dapat kita sederhanakan menjadi 6 pangkat 1 per 3. Selanjutnya, untuk sifat yang ke-6 yaitu akar A per akar B sama dengan akar dari
A per B. Nah, sifat ini berlaku hanya jika B itu tidak sama dengan 0. Sebagai contoh, akar dari 18 per akar dari 2. 18 ini A dan 2 ini B. Sama dengan akar dari 18 per 2. Hasilnya 18 per 2, 9. Jadi akar dari 9 sama dengan 3. Sifat yang ketujuh, ada A akar C dikali B akar D. Hasilnya A kali B akar C kali D. Contoh dari sifat yang ketujuh ada 2 akar 3 dikali 4 akar 6 sama dengan 8 kali akar dari 3 kali 6 sama dengan 8 akar 18 sama dengan 8 akar dari 9 kali 2. Nah, ini seperti pada sifat sebelumnya, yaitu akar A dikali akar B sama dengan akar dari A kali B. Maka kita pisahkan akar dari 9 kali 2 ini, jadi sama dengan 8 akar 9 dikali akar 2. Maka hasilnya sama dengan 8 kali akar 93 dikali akar 2, sama dengan 24 akar 2. Sifat-sifat bentuk akar yang ke-8 yaitu akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B, hasilnya akar pangkat N dari A per B. Nah, ini sifatnya hampir sama seperti yang sudah disebutkan tadi di sifat yang ke-6. Sebagai contoh, 4 akar 28 per 3 akar 7 sama dengan 4 dan 3 nya kita pisahkan dulu menjadi 4 per 3 dikali akar pangkat 2 dari 28 per 7 sama dengan 4 per 3 dikali akar dari 4. 4 ini 28 dibagi 7 ya, sama dengan 4 per 3 dikali 2. 2 ini dari akar pangkat 2 dari 4, maka hasilnya 8 per 3. Sifat bentuk akar yang ke-9 ada B dikali akar pangkat N dari A plus min C kali akar pangkat N dari A sama dengan dalam kurung B plus min C dikali akar pangkat N dari A. Contohnya, 3 akar pangkat 5 dari 7 ditambah 2 akar pangkat 5 dari 7 kurangi 1 akar pangkat 5 dari 7. Nah, kita hitung dulu angka-angka di depan bentuk akarnya, karena bentuk akarnya itu sama, jadi 3 plus 2 min 1 kita hitung dulu. Maka hasilnya 4 akar pangkat 5 dari 7. Kemudian sifat yang ke-10, akar pangkat N dari A pangkat N sama dengan A pangkat N per N. Contohnya, akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3 per 3 sama dengan 5 pangkat 1, maka hasilnya 5. Kemudian yang kedua, akar pangkat 2 dari 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 per 2. Nah, akar pangkat 2-nya ini tidak terlihat ya di sini. Maka hasilnya sama dengan 3. Yang ke-11, P akar pangkat N dari A dikali Q akar pangkat N dari B sama dengan dalam kurung P dikali Q dikali akar pangkat N dari A kali B. Sebagai contoh, 2 akar 50 dikali 3 akar 32. Nah, yang pertama kita hitung adalah 2 kali 3-nya dulu. Nah, setelah dikali, kita akarkan 50 kali 32. Maka hasilnya 6 akar 1600. Sama dengan 6 dikali akar 1600 itu 40. Maka hasilnya 240. Kemudian yang terakhir, yang ke-12, yaitu akar pangkat M dari akar pangkat N dari A sama dengan akar pangkat M kali N dari A. Contohnya, akar pangkat 3 dari akar pangkat 2 dari 64 sama dengan akar pangkat 3 kali 2 dari 64. 3 ini tadi M dan 2 ini tadi N. Nah, di akar pangkat 2 ini tidak terlihat ya di sini karena akar pangkat 2 tidak perlu ditulis, maka hasilnya akar pangkat 6 dari 64 sama dengan akar disederhanakan menjadi akar pangkat 6 dari 2 pangkat 6, maka hasilnya sama dengan 2.
Itu dia tadi beberapa contoh bentuk dari sifat-sifat bentuk akar. Sekian kiranya materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.